Shalom Bapak Ibu terkasih, kembali lagi bersama kami dalam program Obat Tidur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, Kasih Setiamu yang Kurasakan. Demikianlah Tuhan, kami pahami bahwa sesungguhnya Engkau menciptakan kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa.
Itu sebabnya Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengajar kami untuk mengenal diri kami, siapa kami yang sebenarnya. Siapakah kami ini Tuhan, hingga Engkau sedemikian rupa membawa kami, melindungi kami hingga detik ini ya Tuhan. Terkhusus Engkau memanggil kami untuk pelayanan. Ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang tidak bisa kami balaskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Layaklah Engkau ya Tuhan kami agungkan selalu. Layaklah ya Tuhan Engkau kami puji-puji Bapa Surgawi. Ini hamba mau sampaikan pesan-Mu kepada kami sekalian. Biarlah kiranya Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, senang boleh berjumpa kembali dalam program Obat Tidur yang diselenggarakan oleh gereja kita, Gereja GB Rawa Indah Kota Batam. Dan malam hari ini saudaraku, di mana Tuhan telah mempersiapkan anak-anaknya untuk memimpin kita di dalam pujian, yaitu namanya Sapitri Siwajuntak, yang tadi adalah wanita cantik, gadis yang lembut, yang baik, membawa kita dalam puji-pujian masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan sampaikan tema untuk kita, yaitu siapakah aku ini? Who am I? Gitu ya. Siapakah aku ini? Dan saya akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik ya. Kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16, 1 ayat saja. Nih. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini adalah ungkapan Raja Daud ketika dia saudara merenung dalam perjalanan hidupnya, bahwa dia adalah dari orang kecil yang juga kotanya adalah kota kecil, Bethlehem. Keluarganya juga adalah keluarga kecil yang tidak diperhitungkan. Dan dalam suatu waktu dia merenungkan betapa baiknya Tuhan, betapa kasih Tuhan menyertai dia, hingga mengangkat dia, membawa dia sedemikian menjadi raja. Dan visi terakhir sebenarnya bagi dia adalah untuk mendirikan bait suci kepada Tuhan. Namun karena tangannya yang penuh darah itu, yang katanya maksudnya sering berperang, lalu Tuhan tidak mengizinkan. Lalu Tuhan katakan, bukan engkau yang membangun rumah itu, engkau hanya menyediakan dan juga memiliki visi, namun Salomonlah anakmu yang menyediakan. Nas ini adalah merupakan sebuah perenungan yang perlu dilakukan oleh setiap insan yang percaya kepada Yesus Tuhan. Bukankah kalimat ini sangat menarik? Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sedemikian? Bukankah seringkali orang saudaraku adalah bagaikan kacang lupa kulitnya? Terlalu banyak orang saudaraku melupakan dirinya siapa dia yang sebenarnya, dan dia sombong. Dia merasa hebat dan merasa dengan kekuatannya dia meraih segalanya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dapat istri aja pun itu sudah puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya kan? Itu. Dan orang yang mendapat istri dikenan Tuhan. Maka kalau masih lajang, anak muda harus cari istri supaya engkau dikenan. Itu kata kita Amsal ya. Artinya saudara-saudara sekalian, janganlah lupa kita akan diri kita. Kita perlu mengenal siapa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, siapakah aku ini adalah merupakan ungkapan hati Daud yang bagaimana dia telah mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dan juga kemurahan Tuhan dia rasakan sepanjang hidupnya, karena dia tahu background dia, siapa dia. Dan ini adalah memiliki pengertian saudara-saudara sekalian, bahwa orang kecil bisa menjadi raja. Bukankah dia awalnya adalah penggembala domba? Ketika Saul lagi tidak berkenan bagi Allah, maka Allah memerintahkan Samuel untuk pergi ke daerah yaitu Bethlehem, supaya dia menemui Isai dan keluarganya, anak-anaknya. Namun pada waktu itu saudaraku, bahwa Samuel berkata kepada mereka supaya mereka melakukan persembahan, di mana juga saudara, supaya Saul tidak memahami apa rencana Tuhan, supaya tidak gagal. Lalu bikinlah mereka di sana semacam korban, memberikan korban kepada Tuhan, dan disitulah dipilih saudaraku. Ternyata pada waktu itu saudaraku tidak ada yang terpilih. Memang orang berkata, wah itulah dia si Eliab itu.
karena dia ganteng dan tinggi, itu dia itulah. Padahal bukan. Tetapi ketika waktu itu tidak ada yang di situ didapatinya, masih inikah semua anakmu, katanya. Lalu dia berkata, Isa menjawab, masih ada satu lagi, dia di padang. Dia menggembalakan domba 1 ekor 2 ekor. Oh gitu, kalau begitu panggillah, kita nggak bisa makan kalau dia belum datang. Wah, ini luar biasa. Bayangkan orang yang penggembala di padang, saudara, menggembalakan, abang-abangnya itu di rumah, dia menggembalakan sendiri di situ menjaga. Tetapi saudara-saudara sekalian, tidak ada abang-abangnya. Apakah juga ada orang lain, saya kurang tahu. Tapi yang pasti dia adalah di padang, abang-abangnya di rumah. Nah, ini hal yang luar biasa, saudara, dan Tuhan memanggil dia. Nah, kalau kita lihat itu adalah 1 Samuel 16 ayat 7-13 tentang pemilihan dia diurapi menjadi raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentang ini apa hal yang perlu kita lihat? Kebenaran. Kebenaran dia, saudara, ke orang kecil yang tidak diperhitungkan, saudara, adalah yang pertama, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Dia, saudaraku, adalah orang sebenarnya yang dipandang hina. Ini pelajaran untuk kita ambil adalah dipandang hina, tapi akhirnya menjadi mulia. Yang menjadi saudara pengembara di padang, yang tidak diperhitungkan pekerjaan itu, tapi dia akhirnya di istana. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka oleh karena itu saya mau katakan, jangan pernah pandang dirimu, pandang Tuhan akan memuliakanmu, pandang Tuhan yang sudah menebus engkau dan dia punya program yang hebat kepadamu. Nah, mungkin orang lain juga menolak saudara, mungkin orang lain juga menjengkalmu, mungkin orang lain sepele melihatmu. Satu hal yang mau saya katakan, bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Nanti itu akan saya buka buat Bapak Ibu Saudara. Nah, kebenaran, saudaraku, yang ketiga kita lihat di sini adalah bahwa yang terkecil pun bisa menjadi besar. Kita tahu, wahai engkau Betlehem Efrata, kan itu adalah suatu kata, saudara. Efrata itu adalah kota yang kecil, tetapi dari sana Yesus lahirkan, begitu ya. Itu adalah kota Daud, asalnya Daud. Nah, dia artinya maksudnya adalah orang kecil dan menjadi raja. Itu adalah orang besar, artinya orang kecil menjadi besar, orang tidak diperhitungkan menjadi perhitungkan. Itu hal yang luar biasa. Maka sebagai orang Kristen sebenarnya, kalau sudah percaya kepada Tuhan, harus tak berpikir positif dan bukan pesimis tentang masa depannya. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah lihat dirimu dan jangan menoleh ke belakang tentang masa lalumu. Karena dalam masa lalu tidak ada masa depan. Oleh karena itu, mari kita menatap ke depan. Karena masa depan kita adalah masa depan yang cerah dalam Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini, saudara-saudara sekalian, saya mau bertanya kepada saudara, atau bolehkah saudara berkata dalam hatimu, siapakah aku ini Tuhan? Kalau boleh, saudara-saudara sekalian, saya mencoba memberikan jawaban Tuhan bagi Anda. Yang saat ini, saudara, dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 49, nats ini menjawab pertanyaan saya dan pertanyaan saudara ketika merenung bagaikan Raja Daud, saudara-saudara sekalian, dalam sebuah ruangan. Siapakah aku ini Tuhan? Saat ini saudara telah mendengar bagaimana Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan hingga aku beroleh sedemikian, hingga keluargaku juga beroleh sedemikian. Dan saat ini mari kita lontarkan pertanyaan ini dalam sebuah renungan kita masing-masing kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan sehingga aku terluput dari COVID, sehingga mamaku tidak menangis, sehingga aku tidak meninggal dunia. Benar? Tapi saudara, kalau kita membaca ayat Yesaya 49 ayat 16-17 ini menjawab, saya berikan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Ini hal yang luar biasa. Nah, siapakah aku ini Tuhan? Saya dan saudara adalah pribadi yang telah terlukis di tangan Tuhan. Karena Tuhan Allah berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau Tiara. Ya kan gitu dia, di telapak tanganku. Bayangkan kalau namamu seperti nama saya sekarang adalah Fabri Putar-Putar. Dan Tuhan berkata, lihat, aku telah melukiskan Fabri Putar-Putar di telapak tanganku, kata Tuhan. Wah, luar biasa. Apa? Karena apa maksud harus di sini? Nah, bukankah saudaraku bahwa tangan kita harus selalu bersih? Bukankah selalu tangan kita lihat, saudaraku, semacam suratannya, dan kadang-kadang bisa jadi bagaikan peramal karena melihat suratan itu? Artinya bahwa kita tidak terlepas dari Tuhan dan dari tangan Tuhan, dari pandangan Tuhan. Artinya bahwa kita adalah pribadi yang sangat diperdulikan oleh Tuhan, pribadi yang sangat dipelihara oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Dan sangat ditekankan juga di sana,
tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tembok adalah bicara perbatasan. Tembok adalah bicara itu saudara membuat batas dengan yang lain. Artinya bahwa kalau disebut tembok-tembokmu ada di ruang mataku, itu artinya tidak ada yang terselubung bagi Tuhan. Maka oleh karena itu sebagai gereja harus memahami siapakah aku ini ya Tuhan, adalah pribadi yang telanjang di mata Tuhan. Pribadi yang sesungguhnya terbuka di mata Tuhan. Adalah pribadi juga yang dijagai oleh Tuhan. Pribadi yang disoroti oleh Tuhan. Bukankah mata Tuhan mengawasi kita saudara dari surga? Itu kata Alkitab, kitab Tawarik, bahkan juga kita Amsal. Nah, maka oleh karena itu kita adalah pribadi yang beruntung. Adapun saudara yang saya sampai saat ini hidup lepas dari COVID, karena kita terlukis di mata Tuhan, di tangan Tuhan, dan ada dalam pandangan Tuhan, ada dalam penyertanya dan penjaganya. Maka oleh karena itu jangan pernah engkau pesimis. Kalaupun saat ini kelihatannya tidak mungkin engkau bisa menjadi orang sukses menurut pandanganmu. Tetapi terlalu banyak buku-buku yang saya baca saudara. Orang-orang kecil menjadi orang hebat. Orang yang tidak diperhitungkan, mereka saudaraku menjadi pencatat sejarah. Ya, salah satu pencatat sejarah saudara itu pendiri gereja Metodis. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang awalnya dia adalah bayi yang dilahirkan oleh seorang pelacur. Bayangkan. Kalau mungkin waktu kecil dia orang berkata, pelacur mamamu, engkau anak pelacur. Boleh-boleh saja orang katakan seperti itu. Ya. Saudara, ada juga seperti reporter Amerika yang paling kaya sekarang dan termahal. Dia kalau dari segi sudut pandang manusia, dia bukan wanita cantik sebenarnya, karena dia seorang negro. Dan juga ya biasalah kalau di pandangan orang kan nggak cantik katanya gitu. Tapi saudaraku, saya mau bilang dia adalah anak pungut ya, yang dipungut, tetapi dia adalah reporter termahal seluruh dunia. Oprah Winfrey adalah wanita yang hebat. Dia adalah wanita yang diperhitungkan di dunia ini. Nah, kalau mungkin awalnya dia kalau waktu kecil dia sekolah mungkin dia orang. Ya kan, apalagi dulu kalau seperti apalagi ya di Amerika dulu kan mengenai ras ya. Ini memang Oprah Winfrey masih hidup ya kan. Tapi kalau dulu Amerika itu kan masih ada catatan sejarah bahwa orang kulit hitam berbeda dia dengan orang putih, gerejanya juga berbeda. Nggak bisa. Ya beruntung mereka ada pahlawan di sana, Martin Luther King, untuk yaitu menegakkan hak asasi manusia. Hingga sekarang kulit putih dengan kulit hitam sudah sama-sama gereja tepuk tangan, begitu toh. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa kita sungguh dipelihara oleh Tuhan, dan tidak perlu kita melihat keberadaan kita saat ini. Kita harus memandang ke depan bahwa Allah menyediakan yang terbaik buat saudara-saudara, sebagaimana Oprah Winfrey itu yang saat ini dia adalah wanita hebat, ada juga reporter terkaya di seluruh dunia. Kalau kita melihat Obama, siapa yang tidak kagum melihatnya? Kalau bicara tentang kebahagiaan, mana bahagia masa kecilnya? Orang bapak mamanya orang Amerika, bapaknya orang Kenya, pernah tinggal di Jakarta saudaraku ya. Dan oleh karena apa? Berpisah. Siapa saudaraku kalau anak-anak yang berbahagia kalau orang tuanya dan bapaknya sama mamanya berpisah? Tidak ada itu. Tidak ada itu saudara. Artinya apa? Dia juga adalah pernah dibully orang. Dia juga pernah mengalami saudaraku namanya susah hidup. Tapi kalau kita melihat bagaimana saudaraku di mata dunia Presiden Amerika Serikat, dia adalah presiden dunia ini dikatakan. Bukan lagi saudaraku orang biasa. Namanya Presiden Amerika, kalau saya sebutkan ya, saya katakan adalah orang nomor 1 di dunia ini. Nah, tadi background dia bagaimana? Orang susah juga, kulit hitam juga. Tetapi dia adalah pribadi anak Tuhan. Dia yang diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 1 di dunia ini pada masanya. Haleluya. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini bahwa posisimu sangat terpuruk sekali. Jangan katakan inilah waktunya, habislah sudah. Saya mau katakan Tuhan akan membawa engkau kepada kemuliaannya. Di balik persoalan hidupmu ada mutiara yang sedang Tuhan sediakan bagimu, dan engkau telah menerimanya. Engkau akan paham, wah luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau akan berkata seperti itu. Dan yang paling menarik itu ayat 17, perhatikan ya. Orang-orang yang membangun engkau datang segera. Ini
Kalau disebut orang-orang membangun engkau datang segera, jadi teringat aku ini 2 hari yang lalu itu semalam ya, 2 malam yang lalu itu. Puji Tuhan ada seseorang ibu Liliani. Dia berkata, halo Pak Pendeta, adakah nomor rekeningnya? Mohon kirimkan. Itu 2 hari yang lalu ya itu. Boleh Anda lihat di situ apanya? Supaya saya memberikan persembahan. Saya mau mengirimkan persembahan. Ini hal yang luar biasa. Ya, ini artinya itu adalah berbicara tentang bahwa orang dari luar bukan kita saudara digerakkan oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah diurapinya atau katakanlah orang-orang yang sudah disuruh Tuhan dipersiapkan untuk membangun saudara-saudara atau memperlengkapi semua kebutuhan kita, apalagi kalau namanya pekerjaan Tuhan saudara-saudara sekalian. Maka oleh karena itu kalau Ibu Liliani saat ini menonton mengikuti program ini ataupun juga kapan saja ibu menonton kembali, akan ibu dari Kalimantan, terima kasih ya Bu ya. Saya sangat terharu ya. Saya sangat terharu ya membaca apa yang ibu minta kepada kami, yaitu nomor rekening saya sudah kirimkan, nomor rekening gereja ya. Kenapa saya nggak bikin setiap apa seperti dulu pernah aku bikin, tapi ada banyak orang tafsiran orang itu pendeta itu peminta-minta dia itu, udah mengamen dia itu, seperti penyanyi-penyanyi itu. Jadi akhirnya pikir jangan daripada berdosa orang, dibilang aku jadi pengamen kan, kalau pendeta dibilang pengamen kan udah jadi berdosa itu Bapak Ibu. Jadi mengurangi dosa mereka saya. Tapi puji Tuhan bahwa ibu memintanya, lalu saya kirimkan dan ini jadi teringat karena nats ini begini. Orang-orang yang membangun engkau, ini Yesaya 49 ayat 17. Orang-orang membangun engkau datang bersegera. Kata bersegera tidak berlambat-lambat ya. Kata bersegera itu adalah tidak berlambat-lambat, akan segera secepat mungkin. Nah, kemudian tetapi orang-orang merombak dan merusak engkau, meninggalkan engkau. Artinya apa? Kalau ada orang-orang mencoba untuk membuat engkau jatuh, dia akan menjauhkannya. Bukankah memang terlalu banyak orang di dunia ini, Kristen-Kristen juga namanya, atau juga bukan Kristen atau orang lain, ya kita hidup bersama berdampingan dengan mereka, tetapi mereka ingin melihat kejatuhan kita. Nah, jangan kalau dulu dia mau menjatuhkan kita, tapi banyak orang ingin melihat kejatuhan kita. Nah, tetapi ayat ini adalah merupakan ayat yang luar biasa saya lihat. Jika ada orang yang ingin merombak style kita, orang ingin menjatuhkan kita, menjatuhkan bisnis kita, Tuhan langsung menghalau Bapak Ibu Saudara. Hal yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah ada persaingan bisnismu. Akhirnya tetanggamu bermain, saudaraku, melalui alam gaib. Tetangga pajakmu, ya, tetangga pajakmu iri hati melihat karena laris jualanmu, ya. Tetangga rumahmu, ya, mereka mencoba membuat rumah tanggamu hancur karena dilihat engkau begitu bahagia senyum dengan suamimu, ya, bercandaria dengan istrimu. Lalu mereka mencoba iri hati dan mencoba pergi ke untuk ke dukun untuk membuat Anda lagi tidak bahagia. Saya mau katakan jangan pernah takut. Tuhanlah pembelamu. Dia akan mendatangkan orang yang segera membangun bisnismu, membangun engkau akan bekerja sama sesuai dengan skillmu, sesuai ada dalam bidangmu. Dan demikian juga kalau ada orang yang mencoba merusak bisnismu, merusak usahamu, merusak keluargamu, dan Tuhan akan segera menghalau itu. Itu adalah janji Tuhan. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara, siapakah kita ini hingga kita saat ini masih bisa saudara mendengar firman Tuhan? Kita adalah umat pribadi Tuhan, umat yang dilukiskan di telapak tangan Tuhan, umat yang ada di dalam ruangan mata Tuhan. Tembok-tembok kita ada dalam pandangan Tuhan, dan kita juga ada dalam pengawasan Tuhan, dipelihara, yang mendatangkan berkat-berkat dari mana saja dan menghalau segala hal yang tidak baik dari saya dan keluarga kita semua. Haleluya. Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Yang pasti siapakah kita ini adalah pribadi ciptaan Tuhan yang dilukiskan di telapak tangannya dan ada dalam pandangannya sekaligus dipeliharanya. Dan akan pujian siapakah aku ini. Kita akan langsung menaikkan pujian dan langsung berdoa untuk berbantuan. Baru nanti saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara, karena nama-namanya sudah ada dalam kertas kami.
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan Bapak Ibu Saudara, karena nama Bapak Ibu Saudara sudah tertera di sini, langsung akan saya doakan semua dan sudah tertulis di sini pergumulannya. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong si Doli Pargojek, Engkau memberkati dia. Biarlah kiranya Engkau berkati Mama Rahel Purba, berkati Kiki Bunda Edu, berkati Herlina Buru Manurung ya Bapak Surgawi, berkati ya Tuhan Yesus saat ini Sarina Pinem anaknya kena COVID dan belum turun. Oleh karena itu saya berdoa Bapak Surgawi untuk COVID yang sedang mengidap ada di tubuh anaknya. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Dan saya berdoa Tuhan Singapura saat ini Engkau tolong. Saya berdoa untuk anaknya Tuhan, lepaskan dia dari penyakit COVID dan sembuh dalam nama Yesus. Dan saya berdoa untuk Lisa Bernabi itu pula Engkau memberkati. GBI Kampung Air ya Tuhan, berkati dan tambahkan jemaatnya. Berkati Sapitri Tuhan, berkati Natalia Simanungkalit, berkati keluarganya Juni Ferawati juga, berkati ya Bapak Surga yang sedang berada di Sibolga, berkati ya Tuhan Lasma Lubis, berkati Owen, berkati ya Tuhan Yesus, pulihkan keluarga mereka. Mami Anggadion Engkau berkati, keluarganya Engkau berkati. Mardaud Sidabogil Engkau berkati, Engkau campur tangan. Ruth Marisa Siahan Engkau berkati. Elida Aries Tinjak Engkau berkati, Engkau menolong, Engkau campur tangan. Saya juga berdoa Tuhan saat ini Engkau berkati juga Bapak Hermanus di Jakarta yang sakit ya Tuhan saat ini kurang sehat, Engkau menyembuhkan dia, beri umur yang panjang. Berkati ya Tuhan Epi Serlina Manurung yang saat ini baru masuk. Berkati ya Tuhan Hekli Bornap, berkati Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak. Siapapun mereka yang mengikuti program ini ya Tuhan, mungkin tidak kami sebutkan. Prita, Lia dan juga Esther ya Tuhan, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati Bapak. Kami merindukan ya Tuhan Yesus bahwa semua mereka yang menonton, bahkan juga ada di grup lain. Bapak saya berdoa Engkau berkati mereka yang ada di grup lain ya Tuhan. Dan kapan saja mereka menonton ya Bapak Surga kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan Bapak. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, saya ibu. Biarlah Tuhan jenis penyakit apapun Engkau menyembuhkan. Berkatilah Tuhan kota kami Batam, berkati Kepri, berkati Indonesia, berkati para hamba Tuhan dan gembala sidang, berkati para misionaris. Ini yang merupakan doa kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Bapak Ibu Saudara akan kasih dalam Tuhan saat ini, terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita sekalian. Dari saat ini hingga sudah datang kali kedua menjemput salah-salahnya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara akan dikasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bermalam minggu di sini ya. Bermalam minggu dalam dunia maya. Ini hal yang luar biasa. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti program ini, dan saya berharap Bapak Ibu boleh membagikan di beranda Ibu Saudara, dan akan juga dicerita di IG, di grup-grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, maka sahabatmu dan juga join FB-mu dan keluargamu ketika menonton akan diberkati oleh Tuhan sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya besok malam pada pukul 22 waktu yang sama, waktu Indonesia bagian Barat, kita akan kembali tayang, dan kiranya Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti program ini supaya kita semua diberkati oleh Tuhan kembali. Dan nanti besok malam kita akan dilayani oleh Evangelis Mitra Rita Purba yang luar biasa, anak gadis yang cantik ini akan memberkati saya dan saudara-saudara sekalian.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentu sekali kita telah disegarkan memiliki hati yang segar, hati yang bersuka, dan juga jiwa yang telah disegarkan firman Tuhan, dan akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah pada malam hari, pada malam nanti. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi, terlebih besok hari Minggu, supaya cepat-cepat ke gereja, itu maksud saya. Di akhir kata Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan salam sukses, salam sehat, yang penyakit Covid sembuh, penyakit apapun sembuh, dan selamat beristirahat. Sayonara, sayonara. Sampai berjumpa lagi. Haleluya, haleluya. Salam, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.